Halo, assalamualaikum sahabat Vivi Handcraft semuanya. Kita mau bikin bros marmer ya, bros marmer bulan. Ini tuh cakep banget ya, udah aku pernah bikin yang seperti ini. Jadi mohon maaf banget karena terlambat, soalnya kan tadi tuh janjinya jam 9.30, ternyata ada tamu dan tidak terhindarkan. Jadi aku baru bisa nge-live sekarang. Maaf banget ya. Oke, kita langsung mulai aja. Ini bahan-bahan yang kita butuhkan: aneka daun akrilik seperti yang digambar ini ya. Jadi kalian kalau mau pesen itu tinggal langsung chat aja di kami, nanti kita siapkan bahan lengkapnya. Jadi nggak usah bingung-bingung, kita itu live-nya kayak gini dan tutorialnya udah digratiskan, dan bahan-bahan lengkapnya juga bisa dipesan sesuai dengan gambar yang udah kita share sama video-video yang udah kami share di YouTube maupun di YouTube channel Vivi Handcraft, dan juga di Instagram kayak gini ya, berupa reel atau di short juga. Nah, untuk bahan yang hari ini aku bikin ini hanya 22.500 ya teman-teman. Harga jualnya bisa 50 sampai 65.000. Tergantung sahabat Vivi Handcraft maunya jual berapa. Soalnya kan kalau urusan harga itu nggak bisa ini ya, nggak bisa kayak dipatok paten gitu, nggak boleh. Karena kita harus sesuaikan. Kalau misalkan customer kita itu misalkan presiden gitu ya, kita jangan sampai jual hanya harganya 15.000 gitu. Jadi kalau misalkan customernya itu high end orang menengah ke atas, itu kita harus sesuaikan. Karena mereka kalau murah-murah itu malah nggak percaya. Ini kok murah banget sih? Jangan-jangan bahannya nggak bagus, jangan-jangan ini kualitasnya jelek, atau misalkan penitinya nggak tajam kayak gitu. Makanya kita sesuaikan aja ya teman-teman. Kalau misalkan jualannya sama orang yang apa ya, duitnya banyak gitu, kita coba ambil jalan tengahnya gitu. Kayak misalkan modalnya 22.500, kita coba jual 50 sampai 65.000. Jadi kita udah dapat untung kan ya, dari labanya, dari tenaga yang kita keluarkan dalam membuat bros ini, terus dari kemasannya, dari internet yang kita gunakan itu kan, paket data itu kan juga termasuk dari modal yang kita butuhkan untuk berjualan. Makanya jangan sampai diabaikan ya, walaupun misalkan kita pakainya wifi gratis yang masang suami gitu atau wifi gratis dari kantor lah, itu tetap aja itu harus masuk hitungan. Kapan-kapan kalau misalkan kita lagi kalau lagi kita apa ya, harus jualan sendiri, harus pakai wifi sendiri biar kita nggak tekor. Mbak, mohon maaf ya, tadi tuh bener-bener ini Mbak, bener-bener nggak di luar dugaan banget, ada tamu dari luar ya, dari luar daerahku. Terus kita jadi tertunda live-nya, dan kalau live itu biasanya harus aku sendiri, nggak bisa asisten aku, jadi otomatis mohon maaf banget jadi kayak tertunda kayak gini Mbak. Ini nggak telat kok Mbak, ini baru mulai, jadi kita baru pasang akrilik marmer bulannya, terus baru 2 daun ya. Untuk kawatnya aku pakai 90 cm ya teman-teman. Seperti biasa kawatnya pakai monel 0,3. Yang favorit aku banget, ini nggak bakalan karat ya karena bahannya itu dari monel. Kadang ada orang yang nyebutnya itu kawat soft, ada yang bilang juga kawat stainless gitu, karena dia nggak karat. Nah, ini untuk satu daun. Untuk satu daun itu aku pakainya 2 kali jalan ya kawatnya, jangan cuma 1 kali aja, biar nantinya tuh kencang banget. Nah, ini baru 2 daun. Jadi sebenarnya kalau kita bikin satu bros itu ngabisin waktu 30 menit, kita mau dibayar berapa dari tenaga yang kita keluarkan dan waktu yang kita pakai untuk membuat brosnya gitu. Jangan sampai gratisan ya, meskipun kita sekarang serba mengerjakan sendiri, tapi kapan-kapan kalau insya Allah kan bisnis kita yang tadinya dari rumah itu udah semakin gede ya, udah banyak asistennya, otomatis kan kita harus ngebayar orang untuk untuk membuat brosnya gitu. Kalau pesenannya tiba-tiba bejibun gitu banyak, kan kita nggak mungkin ngerjain sendirian. Kita ngelatih orang, terus kita bayar tenaga ya, atau kita bayar asisten gitu kan, itu kita jadi nggak rugi. Harganya juga udah dikira-kira gitu.
Halo Mbak Iria Craft, Mbak Kecana, Mbak Rosita. Mbak, alhamdulillah nggak terlalu jauh ketinggalannya, jadi masih aman karena baru mulai kok waktu Mbak bergabung. Halo Mbak Erlinda. Nah, ini daunnya udah ada daun liuk juga ya, udah nangkring di atas plat. Teman-teman kalau misalkan mau pakai daunnya itu berbeda ya, kalau mau persis bisa beli bahannya di aku. Kalau misalkan mau seadanya di rumah juga boleh. Yang penting daunnya itu jangan satu macam biar nggak bosen ya. Nah, terus ini mulai aku pasang daun kerang. Karena bentuknya itu kayak kerang ya, jadi makanya aku kasih namanya tuh daun kerang. Daun kerang mutiara. Ya, Mbak Iria, kalau tergantung daerahnya masing-masing ya, soalnya di daerah aku sampai atau di kayak kota-kota besar itu kan UMR-nya kan beda-beda gajiannya. Nah, itu bisa disesuaikan aja. Misalkan ada yang 1 bulan itu 1,5 juta, ada yang 1 bulannya 2 juta, ada yang 1,8 juta. Ya tergantung makan apa enggak, terus jamnya itu kerjanya berapa lama gitu. Ada yang pakainya tuh borongan Mbak Iria, misalkan kita itu hanya pakai asisten ketika ada pesanan aja. Misalkan 1 bros harganya kan 65.000 ya, terus kita bayar asisten untuk 1 brosnya itu kita bayar 10.000 misalkan sama asisten kayak gitu. Nah, itu juga bisa ya pakai borongan. Jadi kalau kita ada pesanan 10 bros kita bayar 100.000 gitu. Pakai sarangan bisa banget ya Mbak Iria. Bisa pakai, kalau sarangan pakai yang ukuran 3 cm ya, biar nggak kekecilan. Karena kalau kekecilan itu nanti nggak terlalu menopang ya. Tapi kalau kegedean juga nggak bagus, karena nanti manik-maniknya udah habis tapi sarangannya masih bolong-bolong. Jadi disesuaikan aja ya Mbak Iria. Mbak Iria punya peniti sarangannya ukuran berapa di rumah. Mbak Etnis Headmade, makasih. Makasih semuanya yang udah bergabung. Terima kasih udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku. Boleh kalau mau sharing-sharing ya, mau tanya apapun. Ini aku seperti biasa ya, pakainya kawatnya Monel. Terus untuk ranting goldnya ini aku pakai yang impor ya. Soalnya di Indonesia aku belum nemu. Jadi untuk bahan-bahan itu nggak mesti pakai bahan-bahan lokal ya. Jadi kita harus sesuaikan aja bahannya. Kadang-kadang ada yang kenapa ya kok harganya agak mahalan? Ya karena ini bahannya impor gitu, otomatis kan ongkirnya lebih gede gitu kan. Halo Mbak Umapel, Mbak Minda, Mbak Susi. Ini aku udah pasang daunnya 4. Terus kita lanjut lagi ya, karena daunnya nanti yang mau dipasang tuh banyak. Di sela-sela daunnya ini boleh juga dipasangin mutiara ya teman-teman. Ufil? Mbak Ufil? Nah ini minta mutiara 8 kan sama 6 kan, warna putih atau krem atau hijau sage, dua-dua. Manik besar yang besar itu namanya apa Mbak? Namanya akrilik bulan ya. Ini bentuknya kotak. Nanti aku shoot ya yang bentuk-bentuk lain. Nah yang ini aku pakai yang bentuknya kotak marmer. Kotak marmer apa ya? Kotak marmer bulan. Karena dia tuh mirip sama marmer dan cakep. Makanya aku waktu lihat ini tuh aduh langsung jatuh cinta. Tapi mau jual tuh harganya agak mahal sedikit sih, nggak mahal-mahal banget, nggak semahal batu gitu. Cuman untuk akrilik tuh dia kayak agak mahal aja gitu. Akhirnya yaudah deh bikin tutorial, terus nanti kita kita jual paket belajarnya aja supaya teman-teman bisa merasakan juga rasanya bikin bros ini gitu. Halo Mbak Umu, Armi, Mbak Agustini, Mbak Rodiatul Fitri, terima kasih ya udah pada bergabung. Mbak Hera, maaf banget ya buat yang udah nunggu-nunggu, ternyata zong gara-gara terhalang tamu tadi ya. Balik-balik yang kayak bulan ini kan ada bentuk-bentuk bundar, ada apa ya? Ini ya, yang ininya. Nah ini yang bentuknya tetes disatuin sama kristal ya teman-teman, kristal ukuran 4 mm. Jadi di sini ya.
Nah, terus masuk laginya ke tetesnya, jangan masuk ke kristalnya ya. Terus kawatnya balik lagi ke lubang di bawahnya ini sambil ditarik. Nah, kayak gini. Oke. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita masih belum kelihatan cakep karena masih proses ya. Harus sabar. Kadang ada customer order bros manik-manik yang pakai pelintir kawat mau kasih harga 30-50. Kadang masih dibilang mahal. Waalaikumsalam Mbak Agustini, terima kasih udah bergabung. Ini semua bentuknya sudah. Nggak apa-apa Mbak, ini masih setengah kok, belum 50%. Iya Mbak Iria, berarti kalau masih dianggap mahal, pas pangsa pasar kita itu belum tepat. Mbak harus semangat ya. Jadi caranya tuh gini, kita cari customer yang menengah ke atas, itu kayak teman-teman kayak orang-orang kantoran. Kita lihat aja di Instagram orang-orang yang kantoran itu, yang orangnya kira-kira minat sama handmade gitu ya, kita follow. Nanti kan kalau follow itu kemungkinan besar ada kemungkinannya bukan kemungkinan besar sih, kemungkinan setengah besarnya di follow balik gitu. Nah nanti kalau di follow balik itu kita jadi kayak punya calon pembeli gitu ya. Halo Mbak Ting Ting, mohon maaf ya terlambat, soalnya tadi ada tamu. Jadi aslinya jam 9.30, tapi kita baru nge-live jam berapa tadi ya? Jam 11 tadi baru nge-live-nya Mbak, soalnya tamunya baru pulang. Mohon maaf semua ya udah mengecewakan Mbak Jumari Falfas, Mbak Reni, Mbak Muning. Kayak gitu Mbak Iria. Jadi Mbak Iria coba cari customer lain, artinya yang kira-kira itu bros yang kita bikin nggak dianggap kemahalan. Memang kadang-kadang perang harga juga terjadi ya, kayak di Shopee atau di toko-toko oranye, toko ijo, itu kadang ada. Masa bikinnya serumit itu cuma dijual 15.000 gitu lah, itu cara ngitung modalnya dan anunya tuh gimana gitu ya. Kalau kalau kita mau jadi pengusaha, wirausaha tuh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak asal balik modal aja tuh nggak boleh. Kita kan mempekerjakan diri kita sendiri kalau kita memang bikin gitu ya Mbak Iria. Jadi Mbak Iria bisa cari customer yang sesuai dengan harga yang akan kita jual brosnya. Jangan terus sama orang-orang yang modis ya, kalau misalkan orangnya itu kayak nggak tertarik sama handmade, nanti buat apa aku pakai bros gitu kan, misalkan. Ini aku tambahin mutiara di sela-sela daunnya. Sebenarnya boleh juga di skip ya, tapi kalau misalkan mau dikasih boleh biar tambah manis ya. Mbak Neng Indah, sama-sama Mbak Iria, semoga membantu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di Instagram, di DM, kayak apa caranya mendapatkan calon customer yang tepat yang kita inginkan. Aku juga dulu pelan-pelan sih belajar kayak gitu ya, sampai bisa bertahan sekitar 9 tahun. Ini daunnya aku pilih yang sage ya. Warna perpaduannya itu gold, daunnya warna sage, dan mutiara warna putih. Goldnya untuk daun dan ornamen topi manik ya. Halo Mbak Indah, Mbak Ting Ting, makasih sudah bergabung. Mbak Yunita Liu. Mbak Andri, Mbak Ana. Makasih loh Mbak Ana, sering banget lihat kita kalau lagi nge-live. Iya betul Mbak Ting Ting, ya Allah kalau ngelihat aduh di toko oranye tuh bener-bener perang harga. Tapi ya balik lagi sih ya, semakin kita jualan semakin kita jadi lebih pasrah gitu sama Allah. Udah, kalau rezeki ya pasti akan ada aja yang beli ke kita ya, meskipun di luaran lagi perang harga. Masa kalung yang biasanya misalkan aku jualnya itu 90.000, kadang ada teman-teman gitu yang jualnya cuma 25.000, itu kan ampun banget ya, bedanya jauh banget. Itu balik modal aja kayak agak-agak sulit gitu. Nah ini untuk yang tadi penasaran, aduh ada apanya ini, ada rambutnya. Buat yang penasaran tadi, untuk akrilik marmernya tuh nggak cuman bentuk kotak aja ya, tapi ada juga yang
bentuknya oval dan juga kotak segi panjang kayak gini, tapi kayak agak miring gitu ya, agak mirip gini, kayak agak mirip apa ya, kayak keripik. Kayak keripik. Terus ada yang seperti ini, seperti yang lagi aku bikin ya. Terus ada yang bundar gini, ada yang seperti ini ya, kayak keripik kitela. Bener Mbak Ting Ting. Hal, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa terlambat. Kita bareng-bareng belajar. Nanti kurangannya bisa nonton di itu ya, di rekamannya. Ini dia pilihannya untuk membuat bros semacam ini. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini untuk bunganya tadi udah dikasih kelopak teratai ya, yang warna gold. Seperti ini nih. Kelopak teratainya ya, ini. Ditumpuk dengan akrilik bunga melati, terus di atasnya mutiara. Jadi susun-susun kayak gitu ya, mah cantik ya. Halo Mbak Ani, Mbak Putri, Mbak Eni Lestari, Mbak Ruli. Makasih semuanya. Sampai Masya Allah cantik banget. Nyampe berapa Mbak? Kalau untuk harga paketnya yang siap rangkai itu 22.500 ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa jual harga brosnya dengan harga 50 sampai 65.000. Untuk bahannya, harga siap rangkainya itu udah tinggal ngerangkai aja, cuma 22.500. Nah, nanti kemasannya itu teman-teman jangan cuma diplastikin aja ya, tapi usahakan kemasannya itu bagus supaya bros yang kita jual tuh lebih mewah. Halo Mbak Lia, Mbak Susan, Mbak Puput. Iya, itu memang akrilik marmernya waktu ngeliat udah langsung jatuh cinta ya. Jadi langsung dibawa ke kasir aja, langsung beli, nggak pakai pertimbangan lama-lama. Soalnya secakap itu untuk di skip begitu saja, udah di depan mata. Jadinya kita beli dan kita bikin tutorialnya. Oke, setelah daun-daunnya itu terpasang, tapi ini belum terpasang semua ya teman-teman. Kita mau pasang manik daun warna gold. Daunnya aku pakai beberapa macam ya. Ini pakai warna gold, diselipin di sebelah sini. Nah, kawatnya masukkan ke belakang. Kalau udah agak banyak itu mulai sulit ya cari lubangnya. Halo Mbak Fitri, Mbak Salwa. Ini kalau udah mulai kesulitan cari lubang. Baladanya. Kita nggak ngerti ya. Kadang-kadang orang tuh kalau jualan barang murah itu kayak apa gitu, kok bisa gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ya, rezeki itu udah ada yang ngatur dan kita hanya perlu usaha. Tapi usahanya juga jangan setengah-setengah. Kita harus benar-benar apa ya, rajin posting, bikin reels, terus foto produknya usahakan yang bagus ya. Kamera HP itu nggak menjamin 100% hasilnya bagus. Yang lebih penting itu adalah skill dalam memotretnya gitu. Jadi kalau moto itu kita pakai alasnya kalau bisa yang polos. Terus habis itu apa ya, penyinaran atau sinar mataharinya itu pas gitu, kayak Mbak Ting Ting tuh fotonya bagus-bagus ya. Fotonya tuh jelas, alasnya warna putih. Kalau mau produk kita lebih aman bisa dikasih watermark, jadi di bawahnya ditulis Dino. Gitu ya kalau mau Mbak Ting Ting. Dino Fancy Craft gitu ditulis di bawahnya. Kalau punya aku bisa ditulisin Vivi Handcraft. Nah, ini daun-daunnya udah mulai terpasang. Terus habis itu kita mau pasang kristal tetesnya ya. Daun lagi. Kalau banyak bahannya baiknya pakai plat apa sarangan. Suka-suka ya Mbak
Kalau misalkan mau pakai sarangan boleh. Pakai sarangannya yang gede ya, ukurannya yang 3 cm minimal. Cakep banget. Makasih Mbak Ting Ting. Ini lagi belajar loh. Pokoknya kita tuh belajar bareng-bareng lah. Kita bertumbuh bersama, kita sebagai perempuan ya, saling support. Aku bisa melakukan seperti ini, bisa support teman-teman untuk yang belum bisa bikin bros, bisa nonton video tutorialnya di kita gitu. Terus bahannya juga udah kita permudah dengan kita sediakan. Jadi ya itulah cara aku mensupport sesama perempuan untuk bisa mandiri dari rumah. Cakep banget. Makasih Mbak Sally, Mbak Sally, Mbak Sally yang sukanya bikin kawat-kawat ya. Sukanya bikinnya bros-bros dari kawat, itu lebih menantang. Kawatnya kawat enamel ya, nggak cuman warna rose gold aja, tapi juga ada warna-warna tembaga. Aksen rantingnya bikin tambah cakep Mbak. Iya, tadinya tuh aku bikin Mbak Ting Ting kemarin itu warna biru ya. Terus loh, kok kayaknya ada yang sepi gitu, apa ya yang kurang ya gitu. Oh oke, kita tambahin ranting aja biar tambah manis gitu. Akhirnya kita tambahin ranting daun. Nah ini daun kerangnya masih ditambah lagi satu di sini. Halo Ning Rodi, kita lagi nge-live Mbak Ning Rodi. Nah Mbak Nana, jadi kalau masalah sarangan itu dengan plat itu sama ya, fungsinya sama, cuman suka-suka aja, suka pakai yang apa. Kalau sarangan jangan lupa pastikan yang ukurannya itu minimal 3 cm, karena di sini manik-maniknya yang mau dipasang tuh banyak. Nah ini kalau yang melebihi plat itu caranya ditahan, terus kita pelintir-pelintir seperti ini. Mbak Ting Ting, saya fansmu Mbak, salam kenal. Wah Mbak Ting Ting ada fansnya TikTok, disapa dulu. Ini ya kalau yang ranting Mbak Devi, aku juga fansnya Mbak Devi fansnya Mbak Ting Ting loh. Sama aku tuh suka sama karyanya Mbak Ting Ting karena karyanya tuh udah berkarakter ya. Udah kalau kemana-mana terus ada gambar, oh ini kayak punya Mbak Ting Ting. Ini untuk memasang kristal tetes itu pakai tulip dulu ya teman-teman. Pakai topi tulip kayak gini. Halo Mbak Raya. Terus baru kita pelintir, ditahan sambil dipelintir. Mbak Susi Surya, kawatnya 0,3 ya Mbak Agustini, tapi 0,4 juga boleh, karena kalau 0,4 pasti hasilnya lebih bagus, cuman narik-nariknya nanti lebih ekstra ya tenaganya dibandingkan kalau pakai 0,3. Oke, terus kita tambahkan lagi ya untuk tulipnya, tulip dan kristalnya biar tambah manis. Kalau udah mulai dirasa sulit ya ngambil kawatnya, bisa pakai tang biar nggak cepet capek ya tangannya. Ini kalau yang tulip caranya tulipnya tuh masuk dulu, baru kemudian kita susulkan kristal tetesnya. Nah kayak gini. Terus ditahan seperti biasa, baru kita pelintir. Yang bagian bawah ya mau kita kasih kristal juga. Jadi kristalnya tuh aku pakai 3 kristal tetes ya, dan kesemuanya pakai tulip.
Halo Mbak Nisha, makasih udah bergabung Mbak Nisha. Kita masukin ya ininya, apa, kristalnya lagi, kawatnya masukkan ke dalam, ke tengah. Terus baru kita pelintir seperti teknik yang awal-awal tadi. Halo Mbak Anggrek, makasih ya udah bergabung Mbak Anggrek. Ini dipelintir-pelintir juga dan posisinya itu di tengah ya. Jadi ada di bagian tengahnya apa ini? Manik bulan, akrilik bulannya, akrilik marmer bulan seperti ini. Nah, harus itu banget ya, harus telaten kalau bikin bros-bros kayak gini. Lebih mudah banget memang kalau bikinnya itu apa ya, kalau bikinnya itu bros-bros mini. Kalau yang bros mini itu udah cuman sekejap aja itu udah dapat banyak. Tapi kalau bros-bros keranjang memang cenderung lebih memakan waktu, dan ini nggak boleh dikasih harga murah. Kita harus menghargai karya kita dan juga sekaligus mensupport crafter lain yang menjual bros dengan harga standar. Halo Mbak Erin, Mbak Putri. Ini di sini juga mau aku tambahin mutiara oval ya, akrilik oval. Mbak Mariati, Ang Marjanti ya. Biasanya kalau nama zaman dulu tuh kadang ada pakai J terus kasih Y. Iya betul Mbak Ting Ting. Kalau kita banting harga itu jadi kita nggak support apa ya, nggak support karakter lain untuk bertahan mempertahankan idealisme harga. Nah kayak gini. Ini udah mulai kelihatan cakep ya. Ini tinggal ini udah mulai kelihatan cantik. Udah sampai di sini membuatnya ya. Terus kalau masang peniti itu sama kayak teknik-teknik yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi nggak usah kayak bingung-bingung, karena di teknik-teknik sebelumnya juga untuk masang peniti tuh cuman dibolak-balik aja. Jadi pasang dulu platnya yang kedua, kita masukkan di sini untuk nutupin. Habis itu terus pasang penitinya ukuran 2,5 aku pakainya ya. Bolak-balik aja sisa kawatnya sampai dirasa kencang. Ini udah nggak gerak-gerak ya, udah kencang banget, jadi nggak bakalan brosnya itu lepas. Wey, cakep kan? Ini yang warna coklat netral, jadi udah bisa untuk semua baju. Terus yang ini warna sage yang lagi hits tahun ini. Dari lebaran kemarin kan kita semua tersage-sage. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi ya di live berikutnya. Nanti tinggal chat aja yang mau bahan lengkapnya. Kalau mau bentuk lain juga boleh ya teman-teman. Nanti tinggal request aja mau yang bentuk apa, karena kita punya 4 bentuk akrilik marmernya. Misalkan mau beli yang oval, kotak ya kayak gini, yang kotak liuk, atau mau beli kotak yang seperti ini, nanti atasnya boleh sama seperti ini, tapi bagian bawahnya tuh boleh request berbeda-beda. Makasih juga Mbak Tinting, makasih Mbak Titi, Mbak Kay, semuanya, Mbak Kay Chana Store, Mbak Yasmin mohon maaf ya karena tadi sebenarnya jam 9.30, tapi aku save ya tutorialnya, aku save video tutorial ini biar nanti teman-teman bisa kembali nonton yang tertinggal. Mohon maaf sekali dan terima kasih semuanya. Kita support selalu Crafter Indonesia, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.